Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast kita, Doel, Dodo dan Iwel. Nah, sekarang kita ngobrolin soal KDM nih, Kang Deddy Mulyadi. Nah, Kang Deddy Mulyadi yang Gubernur Jawa Barat itu, tahu kan? Ya. Dia kan sering banget muncul nih di akun-akun sosmednya dia, YouTube, IG, TikTok. TikTok. Nah, terus kontennya tuh merakyat banget, begitu. Menurut lo resepnya apa sih kontennya bisa viral? Jadi kalau dilihat ya Do ya, menjawab pertanyaan dulu tadi soal Kang Deddy Mulyadi ini, konsep dari tayangannya dia, yang di YouTube khususnya, kemudian juga ada di media sosial yang lain itu, kan reality show. Reality show itu dari dulu memang salah satu jenis tontonan yang penonton Indonesia suka. Dari zamannya TV kan, macam-macam tuh reality show tuh banyak sekali orang suka. Nah, bahkan kalau di beberapa tayangan di luar negeri itu, reality show-nya itu kehidupan keluarga artis misalnya. Betul. Ya kan tuh sampai berseason-season itu ya, orang mati ngikuti. Nah, ini kan tokoh utamanya adalah real, nyata, bukan tokoh fiksi gitu. Jadi Mulyadi ini menjadi tokoh dalam reality show ini, yang kemudian di syuting, dijadikan konten, ditayangkan. Nah, berkaitan dengan jabatan posisinya, apalagi sekarang jabatannya adalah sebagai Gubernur Jawa Barat. Tapi sebelum jadi Gubernur Jawa Barat kan sudah bikin konten juga. Nah, apalagi sekarang, diikutin kamera, ya kegiatan-kegiatan dia terhadap wilayah-wilayahnya dia, daerah-daerahnya dia, itu menjadi daya tarik dari pemirsa ya, atau penonton media sosial, penonton channel YouTube. Nah, bedanya kalau dulu gitu mungkin 15 tahun yang lalu masih agak susah untuk melakukan seperti ini ya, karena kalau orang mau dia di cover oleh media ya masuknya media-media konvensional seperti koran, televisi. Sementara televisi kan slotnya juga terbatas. Nah, di era sekarang sosial platform ini semua orang bisa memiliki medianya sendiri. Nah, termasuk pejabat seperti Deddy Mulyadi, sehingga aktivitasnya itu bisa diekspos setiap hari gitu, bisa bikin konten, dia punya timnya, ya kegiatannya sehari-hari gitu ya. Jadi itu salah satu membuat kenapa orang suka. Jadi bukan hanya Deddy Mulyadi, kalau kita analisis konten di YouTube yang sifatnya vlog, reality show, ada tuh bule misalnya. Bule isomong Jowo, ya kan, kulineran gitu kan. Pertama dia pakai bahasa Inggris, akhirnya terakhir baru pakai bahasa Jawa, orang kaget. Nah, itu banyak juga viewersnya, ya. Atau misalnya ada orang nikah dengan perempuan Jepang, tinggal di Jepang. Jadi kegiatan-kegiatan dia selama di sana dia jadikan konten, itu banyak juga yang nonton. Iya, betul. Nah, karena akar dari model channelnya di Mulyadi adalah reality show. Mungkin kalau di Mulyadi itu misalnya ya Do ya, monolog, ya ngomongin politik, monolog gitu kan, rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat, kemana wae gitu kan, gitu ngomong gini belum tentu juga ya banyak yang menonton ya gitu, belum tentu. Tapi kalau kegiatan secara itu orang kan jadi kepo, ngapain lagi nih, kemana lagi nih. Dan Deddy Mulyadi juga menyadari itu ya, apalagi sekarang ada posisi. Kalau misalnya kemarin waktu pilkada Jawa Barat nggak menang, ya mungkin lain lagi ceritanya gitu ya. Dia tampil di situ hanya murni sebagai seorang content creator karena nggak ada embel-embel jabatannya. Nah, sekarang ini kan Gubernur Jawa Barat, nah dia adalah seorang pejabat yang kemudian memiliki medianya, yang kemudian aktivitasnya dijadikan sebagai konten. Nah itu, gue bilang tadi itu bahwa kontennya itu menjadi menarik karena sifatnya reality show, dan pemirsa Indonesia semenjak dulu zaman televisi, ya TV sekarang masih ada ya, artinya ketika tren TV udah terbiasa dengan reality show. Macam-macam tuh kan, ada yang cowok senang cewek ungkapkan, ada rumah yang dibedah, itu macam-macam tuh, ada bagi-bagi duit, ya macam-macam dulu gitu Do. Nah sekarang kan kegiatan sehari-hari. Nah karenanya maka ada yang nyeletuk di DPR tuh, namanya KDM tuh Gubernur Konten gitu. Sebenarnya seberapa penting gitu konten itu buat posisi jabatan dia? Ya kalau ada bilang Gubernur Konten ya oke-oke aja sih, karena kan KDM emang gubernur. Kalau disebut raja konten, dia bukan raja. Dia bukan raja. Nah, kecuali kalau Rhoma Irama disebut sebagai raja konten, boleh, karena dia raja dangdut. Mereka raja konten. Lalu. Iya, Bang Rhoma punya podcast juga loh, udah nonton kan? Udah. Nah, gitu kan bisa disebut dengan raja konten kalau Bang Haji, karena memang dia raja dangdut. Tapi kalau KDM kan disebut dengan gubernur konten, ya wajar-wajar aja. Ya artinya ya mau gimana lagi, sudah terlanjur banyak subscriber kan sayang juga ya, nggak
ini kan gitu loh, nggak dimanfaatkan. Tapi yang paling penting adalah hati orang itu yang tahu hanya orang itu sendiri, Betul. dan Allah yang tahu. Jadi niatnya konten itu emang mau menyebarkan informasi yang benar atau sekedar pencitraan, atau sekedar menjaga popularitasnya untuk menambah. Nah, yang tahu itu. Tapi ada juga sih sebetulnya kaidah-kaidah dalam konten itu sebaiknya seorang pejabat publik itu harus jaga. Pertama, ini bukan kata gua, tapi gua mengadopsi kata agama. Prinsipnya kita itu jangan mengumbar, menyebarkan aib orang lain. Betul. Kedua, kita jangan mempermalukan orang lain. Jadi misalnya, kalau ada pejabat di bawahan kayaknya perlu ditegur, ya panggil aja sih, tegur, tapi nggak perlu jadikan konten. Misalnya seperti itu. Atau misalnya jangan sampai ada pejabat yang punya konten, kemudian di kontennya itu melakukan inspeksi untuk kantor gitu, kemudian marah-marah jadi viral. Ya kan? Jadi yang dimarah ini kan juga punya istri, punya anak-anak, atau punya suami, punya anak-anak, kan juga itu kan dipermalukan. Betul. Ya dipermalukan. Artinya dipermalukan itu belum tentu seimbang dengan kesalahannya. Ya dipanggil aja waktu rapat tertutup, ini ibu ini, bapak ini, dan sebagainya. Karena kita harus, kecuali kalau misalnya kayak yang lakukan KPK atau penegak hukum lainnya, ada tersangka tindak pidana gitu ya, sudah korupsi lainnya ditampilkan. Itu pun tetap dijaga kan, artinya nggak vulgar banget. Ada kadang masih pakai masker, kemudian posisinya membelakangi kamera, seperti itu kan, gitu loh. Karena masih tersangka. Karena tersangka itu kemudian menjadi terdakwa itu hukumannya bisa saja lepas, bisa saja bebas, bisa saja nggak terbukti nanti. Jadi tetap harus dijaga kehormatannya. Nah, jadi juga kalau kita gunakan konten, ya sama aja kan, ada orang yang kemudian bikin konten ngeprank orang lain, ternyata konten itu merugikan orang lain, mempermalukan orang lain, atau merendahkan orang lain, kan nggak boleh. Ya kan? Nah, pejabat juga begitu. Jadi harus hati-hati, karena bagaimanapun, ini gua dengar kata Pak Ustadz ya gitu ya. Ini perlu gua kutip, gimana pun segala suatu perbuatan kita itu nanti kan dihisap, Nah, betul. Jadi kalau kita, termasuk gua kalau ngomongin Deddy Mulyadi itu harus hati-hati juga, nggak bisa terlalu karena nanti belum tentu gua lebih baik dari Deddy Mulyadi. Tapi gua berusaha untuk membahasnya itu dari perspektif gua sebagai orang yang sudah lama juga di media, dan sekarang juga mulai mengarungi YouTube dan media sosial, dan juga gue sebagai seorang dosen ilmu komunikasi. Nah, cuma melihat seperti itu. Jadi ini semacam mengingatkan aja semua pejabat yang punya konten, kan berapa kali tuh lihat tuh ya viral, marah-marah dan sebagainya gitu. Ya sebaiknya dihindari. Panggil aja ke ruang tertutup. Ya atau dalam rapat tertutup sih nggak masalah gitu kan. Gitu. Itu dong. Iya. Nah, terus dengan kontennya dia ini kan jadi politisi atau orang-orang pada mengikuti gitu loh. Jadi bisa jadi alat kampanye atau komunikasi politik. Menurut lo gimana? Tidak otomatis ya, yang punya subscribers YouTube sebanyak Deddy Mulyadi, Instagramnya followersnya banyak seperti Deddy Mulyadi ini, otomatis bisa digunakan untuk kepentingan politiknya yang akan datang, artinya untuk jabatannya lebih tinggi. Nggak otomatis, karena kita sudah punya studi kasusnya, yaitu Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu followersnya di Instagram kan lebih dari 20 juta ya. Kontennya juga dibikin menarik, ya banyak. Gue lihat tuh kadang-kadang waktu itu ketika Ridwan Kamil masih gubernur Jawa Barat, gue pikir ini konten kreator atau gubernur Jawa Barat, karena kontennya itu didesain sedemikian rupa gitu ya, betul. Dan followersnya sangat banyak sekali. Tapi ketika Ridwan Kamil maju dalam Pilkada DKI gitu ya, tahun 2024 kemarin itu, kan tidak berhasil, ya tidak berhasil Ridwan Kamilnya, padahal followersnya banyak. Ya, tidak semerta juga kemudian bahwa orang yang followersnya banyak itu juga Anies kan juga di media sosial juga jalan juga, dia punya channel YouTube juga, tapi kan nggak berhasil juga jadi gubernur DKI, malah nggak dapat tiket. Nah, karena varian-varian politik itu tidak semata-mata tergantung kepada medsos, tergantung pada YouTube, ya banyak varian-variannya, ya tentu dukungan partai politik. Nah, Anies Baswedan kemarin tidak mendapatkan dukungan dari partai politik sehingga tidak diusung oleh partai politik, dan juga nggak maju sebagai calon independen gitu. Ridwan Kamil mendapat dukungan dari partai politik banyak lagi ya, partai yang ngusung. Tapi buktinya nggak berhasil. Padahal dengan Pramono Anung, kalau head to head media sosialnya pasti lebih tinggi, lebih jalan Ridwan Kamil. Nah, itu ada varian-varian juga dari dalam politik, itu nggak otomatis. Ya, tidak otomatis bisa seperti itu. Nah, Pramono Anung namanya nggak pernah masuk dalam survei. Kalau survei kecil sekali pada Pilkada DKI, muncul terakhir kalau pembalap tuh nyalip di tikungan, bukan di tikungan lagi, dari lapangan, dari luar lompat juga ikut lari gitu kan. Akhirnya kepilih. Karena mungkin ada Rano mungkin ya. Iya, karena ada wakilnya Rano, bagi Pramono Anung disebut dengan momentumnya dia dapat. Nah, ini faktor keberuntungan. Betul. Ya, karena waktu itu orang tadinya mendugakan, wah calon tunggal Ridwan Kamil gitu kan. Tapi kemudian ada calon independen, masuk Pramono Anung. Nah, ini momentum Pramono Anung, dan itu disebut dengan ada keberuntungan di situ.
Ya karena pada situasi para pemilih Jakarta juga kayaknya ini setelah Pilpres dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi akhirnya Pramono Anung terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi kalau untuk menjaga popularitas ya, untuk pencitraan ya boleh-boleh aja gitu ya gitu. Oke deh. Kayaknya Mantap. Kayaknya udah azan ya, kita udah dulu ya. Oke. Siap. Diminum dulu, diminum. Oke. Terima kasih pemirsa, semoga bermanfaat tayangan ini. Assalamualaikum.